Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika kelas 11 semester 1. Materi selanjutnya adalah tentang program linier. Yang pertama kemarin kita sudah membicarakan tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang kita menuju ke program linier. Apa saja yang dipelajari di program linier? Yang pertama model matematika, yang kedua fungsi tujuan, yang ketiga menentukan nilai optimal fungsi tujuan. Nah, 3 hal ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Model matematika pada permasalahan program linier bentuknya adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu dinamakan sebagai pembatas atau kendala. Nah, kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan disebut juga fungsi sasaran atau fungsi objektif. Bentuk fungsi tujuan seperti ini. F Y sama dengan AX ditambah BY yang tergantung terhadap nilai X dan Y yang memenuhi kendala. Nilai fungsi tujuan itu bisa minimum atau bisa maksimum. Jadi nanti dilihat di soal. Mana yang minimum atau yang maksimum itu sebagai nilai fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang berbentuk nilai maksimum atau nilai minimum itu disebut juga sebagai nilai optimum atau nilai ekstrim. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan contoh dari program linier. Contoh dari soal program linier. Kalian baca ini. Yang ininya ya, dibaca ya soalnya. Nah, kita lihat pertanyaan yang mengandung kalimat maksimal atau minimal. Maksimal atau minimal. Di sini. Pengeluaran minimal untuk pembelian tablet per hari adalah itu sebagai pedoman untuk membuat fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuannya apa? Pengeluaran. Pengeluaran apa? Pengeluaran untuk membeli tablet per hari. Gimana cara mencari rumus pengeluaran pembelian tablet per hari? Rumusnya adalah berarti kita membutuhkan harga tablet yang pertama kali banyaknya tablet yang pertama dan harga tablet yang kedua dikali banyaknya tablet yang kedua. Nah, berarti fungsi tujuannya dapat dirumuskan sebagai F(Y) sama dengan 4000X ditambah 8000Y. Siapa itu X? Siapa itu Y? X adalah banyaknya tablet jenis yang pertama dan Y adalah banyaknya tablet jenis yang kedua. Jadi, cari dulu fungsi tujuannya sehingga kita tahu siapa itu nanti X, siapa itu nanti Y-nya. Nah, setelah itu berarti kita bisa memisahkan bahwa X adalah ini dan Y adalah ini. Kemudian dari soal ini kita akan mendapatkan ini tadi kendala pembatas yang nanti berupa sistem pertidaksamaan linier dua variabel.
Ini kendalanya. Kendalanya bahwa anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B tiap hari. Padahal tablet jenis 1 hanya mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Nah, kita terjemahkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Di sini tablet 1, di sini tablet 2. Ini vitamin A, ini vitamin B. Di tablet yang pertama, dia mengandung 5 vitamin A dan 3 vitamin B. Sedangkan di tablet yang kedua, mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Dia butuh 25 unit. Boleh tidak kurang dari 25 unit? Tidak ya, harus lebih. Nanti kalau kurang mesti dia akan kekurangan vitamin. Nah, harus lebih. Oleh karena itu, di sistem pertidaksamaan liniernya dirubah menjadi tandanya lebih. Lebih dari 25, lebih dari 5. Lebih sama dengan. Nah, tadi X adalah banyaknya tablet jenis yang pertama. Berarti agar menjadi 25 ini, dia harus minum 5 kali banyaknya tablet yang pertama. Berarti 5 X ditambah 10 Y lebih sama dengan 25. Yang kedua berarti 3X ditambah 1Y lebih sama dengan 5. Nah, di sini. Mengapa ini X-nya lebih sama dengan 0 dan Y-nya lebih sama dengan 0? Nah, X tadi adalah banyak tablet jenis yang pertama. Mungkin tidak banyaknya tablet itu negatif. Tidak kan? Harus positif kan? Oleh karena itu harus lebih sama dengan. Y juga harus lebih sama dengan. Kemudian, kalau kalian membeli tablet di apotek, boleh tidak membeli tabletnya setengah tablet, seperempat tablet? Tidak boleh kan? Berarti X dan Y-nya nanti harus bilangan bulat. Harus bilangan bulat. Nah, dari sini kita sudah dapat mencari fungsi tujuan dan kita sudah dapat mencari model matematika. Selanjutnya, dari model matematika ini kita buat di grafik kartesius. 5X ditambah 10Y lebih sama dengan 25. Kita gambar garisnya. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 2,5. Di sini. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 5. Di sini. Kita garis. Begitu juga untuk yang biru. Berarti garis 3X ditambah Y lebih sama dengan 5. Oke. Gitu ya. Kalau 3X ditambah Y lebih sama dengan 5, ketika X-nya 0, Y-nya 5. Mudah. Ada di sini kan?
Tapi ketika Y-nya 0, X-nya itu kan 5/3. Agak sulit menentukan 5/3 di sini ya. Kita tidak harus menggunakan Y-nya 0, kita juga bisa menggunakan misalkan ketika X-nya 1, maka Y-nya bisa 2. Ya kan? X-nya 1, Y-nya 2 kan? Karena 3 kali 1 ditambah 2 itu sama dengan 5. Berarti titik yang kita peroleh adalah 1,2. 1,2 letaknya di sini. Tadi sudah kita peroleh titik 0,5 letaknya di sini. Nah, kita hubungkan sebagai garis biru ini. Kemudian X lebih besar sama dengan 0, berarti ini adalah garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Y sama dengan 0, berarti dia adalah sumbu X. Ada 4 garis yang berperan di Kartesius ini. Kemudian kita arsir Kartesiusnya. Kita arsir daerah yang tidak memenuhi. Nah, kita arsir daerah yang tidak memenuhi. Maka daerah yang masih polos ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian. Nah, setelah itu kita dapat menentukan nilai optimal fungsi tujuan. Untuk menentukan nilai optimal fungsi tujuan, itu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan metode garis lidik, yang kedua menggunakan metode uji titik pojok. Kita gunakan metode garis lidik terlebih dahulu. Kita bisa milih nanti yang mudah yang mana, yang ini atau yang ini. Terserah kalian. Nah, cara menggunakan metode garis lidik, yang pertama terlebih dahulu menentukan persamaan garis lidik. Bagaimana cara menentukan persamaan garis lidik? Dari fungsi tujuan 4000X ditambah 8000Y itu nanti kita sama dengan kan K. Sama dengan kan K. Nah, K itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Kalau K-nya 0, maka persamaan fungsi tujuan ini bisa diubah, disederhanakan jadi 4X ditambah 8Y. Di sini saya buat sama dengan 4 dulu. 4 boleh, 0 boleh, 1 boleh. Nah, ini 4, maka dapat disederhanakan lagi jadi X ditambah 2Y sama dengan 1. Kita juga bisa membuat X ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, banyak ya. Garis lidiknya nanti banyak. Nah, kita buat di sini X ditambah 2Y sama dengan 0. Garisnya mesti melalui 0,0 ini. Ini X tambah 2Y sama dengan 0. Kemudian kita buat lagi garis yang lainnya di langkah yang kedua, yaitu menggambar daerah penyelesaian sistem pedaksamaan dan garis lidik F0. Nah, ini adalah F0. Dari F0 ini, yang K-nya sama dengan 0 tadi ya, menentukan persamaan garis lidik yang sejajar dengan F0. Jadi kita buat garis lidik yang sejajar dengan F0. Kalau kamu punya garisan ini dibuat sejajar. Sret, 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 kayak gitu, seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini.
Ini F0-nya. Terus kita buat lagi yang sejajar dengan ini di sini. Sejajar lagi dengan yang ada di sini. Sejajar lagi yang ada di sini. Yang merah-merah ini adalah garis yang sejajar dengan F0 ini tadi. Nah, setelah kita buat garis-garis yang sejajar tadi, kita cek dengan menentukan nilai optimal fungsi tujuan. Bagaimana cara menentukan nilai optimal fungsi tujuan? Jika fungsi tujuannya nanti memaksimalkan, maka dipilih nilai K yang terbesar. Jika meminimalkan, maka dipilih K yang terkecil. Nah, kita buat grafiknya. Ada berapa titik bentar. Sini ya. Memaksimalkan, pilih K yang terbesar. Dan yang terkecil itu meminimalkan. Nah, tadi fungsi tujuannya adalah X ditambah 2Y sama dengan K. Kita cari titik pojoknya di sini. Titik pojoknya kan ini tadi ya. Ini. Kita masukkan aja titik pojoknya ini. Ini titik pojoknya adalah 1,2. Kita masukkan 1 ditambah 2 kali 2, 4, 5. K-nya 5. K-nya 5. Sedangkan ini 0,2 setengah. 0,2 setengah kita masukkan ke sini. X-nya 0, Y-nya 2 setengah. Berarti K-nya 5 juga. Titik ini dan titik ini K-nya adalah 5. Terus di titik pojok ini. Di titik pojok ini berapa tadi? 0,5. Ya, 0,5. Lupa saya. Yang besar tadi mana? Ini yang besar. Ya 0,5 ya. Titik yang di sini 0,5. 0,5 berarti kita masukkan X-nya 0, Y-nya 5. Berarti salah. Di sini memasukkannya. Ini 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Berarti K-nya 10. Di sini K-nya 5, di sini K-nya 5, di sini K-nya 10. Berarti kalau tadi pertanyaannya adalah memaksimalkan atau meminimalkan? Pertanyaannya adalah meminimalkan. Maka kita ambil yang nilai K-nya terkecil. K-nya terkecil berarti di sini atau di sini. Berarti titiknya tadi adalah berapa ini tadi? 1,2 atau 0,2 setengah. Ingat tadi ya, 2 setengah boleh enggak? Karena tablet kan tidak boleh bernilai negatif. Nah, tadi berarti yang kita ambil yang ini, yang 1,2. Tadi yang ditanyakan, kembali ke yang ditanyakan. Nah, pengeluaran minimal untuk pembelian tablet per hari. Berarti rupiahnya berapa? Kita peroleh tadi X-nya 1, Y-nya 2. Berarti diperoleh 4.000 ditambah 16
20.000. Jadi pengeluaran minimal untuk pembelian tablet per hari adalah 20.000. Itu kalau menggunakan garis lidik. Kita menuju ke langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai optimal fungsi tujuan yang menggunakan metode uji titik pojok. Uji titik pojok ini kita tidak membutuhkan garis selidik ini. Yang kita butuhkan hanya titik-titik pojoknya saja. Titik pojoknya kita masukkan ke tabel 0,2,5, 1,2, 0,5. Setelah itu kita masukkan ke fungsi tujuan. Kalau 0,2,5 berarti 0 ditambah 8.000 kali 2,5, 20.000. 1,2 masukkan 4.000 kali 1 ditambah 8.000 kali 2, 20.000. 0,5 masukkan 0 kali 5 berarti 40.000. Lah yang minimal, ini yang minimal ya. Minimal, ini juga minimal. Ini adalah maksimal. Yang dibutuhkan tadi kan yang minimal. Berarti yang ini atau yang ini. Tapi yang ini ketika X-nya 0,25, 2,5. 2,5 kan nggak boleh, harusnya bulat. Jadi yang dipakai yang ini. Dan yang ditanyakan, perlu kamu cek lagi. Yang ditanyakan banyaknya tablet atau pengeluaran. Kalau pengeluaran berarti yang ini yang dijawab. Tetapi kalau yang ditanyakan berapa banyak tablet 1 dan 2 yang harus diminum tiap hari agar pengeluarannya minimal, berarti yang ini yang ditulis sebagai jawaban. 1 tablet untuk tablet 1 dan 2 tablet untuk tablet yang kedua. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.